dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dangarang biar di bagasan holong ni rohai, alai di babali holong ni roha namri pasido biari, aina bernido anggo biar, jalan ripas holong ni roha dihalak nama biar, ima sahana. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, penulis kitab 1 Yohanes ini memperlihatkan secara jelas tentang perbedaan hidup di dalam kasih dengan hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam kasih tentu bertentangan dengan hidup di dalam rasa ketakutan. Terlebih ketika hidup di dalam kasih, dia telah mengenal, memahami dengan baik tentang kasih yang dari Allah. Di mana ketika hidup di dalam kasih, maka dia berangkat dari imannya, dari hatinya, dari pikirannya, dari hidupnya, dan dengan segala kekuatannya, dia akan menunjukkan kasih itu kepada Allah. Dengan hidup di dalam kasih, maka justru hendak mencerminkan tentang pengenalan orang yang percaya itu tentang kasih. Kasih yang dari Allah. Itu yang disebutkan di ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sehingga orang yang hidup di dalam Allah tentu di dalam praktek hidupnya adalah hidup dalam kasih. Dia tidak takut dengan yang namanya hukuman karena dia mengenali Allah yang dia kasihi, yang dia percayai. Karena itu ketika kita hidup dalam kasih dalam kehidupan kita, justru kita mau diajak, mau diarahkan untuk dengan segenap hati, kekuatan, kemampuan kita untuk boleh mengasihi Tuhan Allah. Bukan Allah sebagai sosok yang menghukum, tetapi Allah yang mengasihi. Mengasihi kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita. Namun bukan berarti di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menyebut bahwa kita hidup dalam kasih, maka di dalamnya kita bertindak sesuka hati, berbuat sesuka hati. Tetapi ketika hidup dalam kasih, justru kita boleh benar-benar menunjukkan kasih kita itu dengan menunjukkan ketaatan kita secara total, ketundukan kita kepada Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan lagi bersikap dan bertindak sesuka hati, sewenang-wenang dalam kehidupan kita dengan mempraktekkan kejahatan, dengan perilaku yang tidak benar, tapi sebaliknya. Orang yang hidup dalam kasih daripada Allah itu, maka dia akan memelihara hidupnya. Dia akan memelihara mulutnya, dia akan memelihara tangannya, kakinya, matanya, semuanya. Sehingga demikian boleh betul-betul mencerminkan hidup yang dari kasih yang dari Allah itu. Maka itu yang disampaikan oleh penulis kitab 1 Yohanes ini ketika disebutkan dalam kasih tidak ada ketakutan.
Tetapi kasih yang sempurna itu malah melenyapkan ketakutan. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan Allah dengan baik, dengan benar, maka dengan demikian hilanglah rasa takut kita di tengah-tengah kehidupan kita, rasa takut dengan hukuman dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, kita bersyukur oleh karena kita mengenal Allah kita yang mengasihi kita, menyayangi kita, yang telah memberikan hidupnya, dirinya kepada kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, mari kita mau diajak di tengah-tengah kehidupan kita untuk boleh betul-betul mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, baik terhadap Tuhan Allah maupun terhadap sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagai wujud nyata kita mengasihi Allah. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Matius ketika kita boleh menyimak apa yang disampaikan oleh Matius dalam Matius pasal 22. Secara jelas sekali menyebutkan di situ tentang bagaimana kita mengasihi yang sesungguhnya. Ketika disebutkan di situ ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya secara total, secara keseluruhan. Ketika segenap berarti kita mengerahkan semuanya untuk menunjukkan kehidupan kasih itu, mempraktekkan kasih itu terhadap Tuhan Allah. Sehingga kita akan berjuang menunjukkan, mempraktekkan kehidupan kasih itu tidak hanya sekedar dan asal-asalan, tetapi justru dengan secara totalitas di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam kasih yang dari Allah itu, dan kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.